Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Baik, Bu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang Ibu mau nanya, tadi sebelum berangkat ke sekolah kalian pamit kan sama orang tua kalian? Sudah pamit, Bu. Pamit. Nah, terus kalian memperhatikan kemiripan kalian dengan orang tua kalian, atau kalian sering mendengar tetangga kalian bilang kalau kalian itu mirip dengan orang tua kalian? Ya, ada, Bu, sering malah. Nah, terus kenapa ya hal itu bisa terjadi? Karena keturunan, Bu. Kalau misalkan karena keturunan, terus kenapa kalian bisa mirip sama orang tua kalian? Kenapa ya, Bu? Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, menurut tetangga kalian atau menurut kalian sendiri, apa yang membuat kalian itu mirip sama orang tua kalian? Maksudnya itu organ tubuh bagian yang mana? Mata dan hidung, Bu. Mata dan hidung. Nah, dari situ apa yang bisa kita ambil gitu? Maksudnya kalian miripnya itu karena apa? Sifat bukan, Bu? Karena sifat. Ya betul ya teman-teman. Jadi kalian itu bisa mirip dengan orang tua kalian karena ada sifat yang diturunkan dari kedua orang tua kalian kepada kalian. Nah, dari sini kalian bisa menebak kan, kita mau belajar tentang apa hari ini? Pewarisan sifat, Bu. Hukum Mendel, Bu. Betul teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pola pewarisan sifat dan hukum Mendel. Nah, apa sih manfaat yang bisa kita pelajari dari materi ini? Supaya bisa tahu sifat yang diturunkan orang tua kepada anaknya, Bu. Betul teman-teman, itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari materi ini. Tapi ada banyak ya teman-teman manfaat yang bisa kita ketahui, yang bisa kita dapat setelah mempelajari materi ini. Seperti kita bisa mengetahui pola pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya, serta rasio fenotip yang dihasilkan dari persilangan hukum Mendel. Ibu, saya mau nanya, ada anak yang gak mirip sama orang tuanya, itu kenapa, Bu? Pertanyaan yang bagus ya, Devina. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Devina? Enggak, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Ibu, saya mau nanya nih, ada anak yang gak mirip sama orang tuanya, itu kenapa ya, Bu? Pertanyaan yang bagus ya, Devina. Kira-kira kenapa ya teman-teman hal itu bisa terjadi? Karena sifat yang diturunkannya berbeda, bukan, Bu? Kurang tepat ya teman-teman. Jadi setiap makhluk itu memiliki dua sifat, yaitu sifat dominan dan resesif. Nah, kalian ada yang tahu tidak perbedaan dari kedua sifat ini? Saya, Bu. Dominan itu sifat yang lebih kuat, kalau resesif itu sifat yang lebih lemah. Betul teman-teman, jadi dominan itu adalah gen yang bersifat lebih kuat, sedangkan resesif adalah gen yang bersifat lebih lemah. Jadi kemungkinan ada seorang anak yang tidak mirip dengan orang tuanya itu karena sifat yang diturunkannya itu lebih banyak sifat yang bersifat resesif daripada sifat yang bersifat dominan, sehingga anak itu tidak terlalu mirip dengan orang tuanya. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Ibu, tapi saya sering diledekin bukan anak ayah dan ibu saya sama kakak saya, Bu. Jadi gini ya teman-teman, tidak mirip dengan orang tua itu bukan berarti kalian bukan anak kandung dari kedua orang tua kalian.
Karena sifat itu kan ada dua yang tadi, ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Jadi dari 100% sifat yang diturunkan kedua orang tua kalian, kemungkinan itu 30% bersifat dominan dan 70%-nya bersifat resesif, sehingga kalian tidak mirip dengan orang tua kalian. Tetapi kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa lakukan tes DNA, karena hasil tes DNA itu sangat terjamin 100%. Oh gitu ya Bu. Iya teman-teman. Nah baik, sampai di sini sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok ya teman-teman. Kan minggu lalu kita sudah membentuk kelompok. Nah sekarang kumpul per kelompoknya masing-masing. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Penemu hukum Mendel adalah Gregor Johann Mendel yang lahir pada tanggal 22 Juli 1822 di Reichenau. Selama abad 19, Mendel menggunakan sebuah kebun sebagai laboratorium dalam mengadakan riset pewarisan sifat keturunan. Mendel menunjukkan bahwa warisan sifat dari biji tertentu dalam biji tanaman akan mengikuti pola-pola tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membacakan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Hukum Mendel 1 atau hukum regresi mengatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segresi atau pemisahan alel-alel secara bebas dan diploid menjadi haploid. Contoh dari persilangan ini yaitu persilangan antar mawar merah dan mawar putih, di mana mawar merah yang bersifat dominan dan mawar putih yang bersifat resesif. Persilangan ini sering disebut persilangan monohibrid karena hanya ada satu sifat yang disilangkan, yaitu sifat warna dari bunga mawar. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah membacakan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Hukum Mendel 2 atau hukum asortasi adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan penggabungan bebas yang harus menyertai terbentuknya gamet pada perkawinan dihibrid. Hukum ini disebut juga dengan persilangan dihibrid, di mana terdapat dua sifat berbeda yang disilangkan. Contohnya, persilangan antara ercis berbiji bulat warna kuning dengan ercis berbiji kisut berwarna hijau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 memiliki beberapa perbedaan, seperti bentuk persilangan, di mana hukum Mendel 1 bentuk persilangannya monohibrid,
Sedangkan hukum Mendel 2 di hibrid. Rasio dari persilangan juga berbeda. Hukum Mendel 1 dengan persilangan non-hibrid memiliki rasio fenotip 3:1, sedangkan hukum Mendel 2 dengan persilangan dihibrid memiliki rasio fenotip 9:3:3:1. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah membacakan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau maju ke depan untuk mengisi tabel ini. Nah, sekarang tabelnya itu kan sudah terisi semua ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Kenapa rasionya bisa 9:3:3:1? Kenapa ya bisa seperti itu? Rasionya itu tadi berapa? 9:3 banding 1. Nah, kenapa rasionya itu bisa 9:3:3:1? Karena itu dilihat juga dari sifat dominan dan sifat resesifnya. 1 itu dari mana? Dari ini ya teman-teman. Di sini hanya ada 1 ya teman-teman, lihat. Di sini ada B kecil dengan K kecil itu hanya ada 1 ya di sini ya teman-teman. Jadi dia itu bersifat resesif dan ditulisnya itu 1. Nah, terus kalau misalkan yang 9 itu dilihat dari sifatnya yang dominan. Ini seperti 1, ini kan. Terus yang mana lagi? Ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Terus ini. Di sini nomor 1 lagi ya. Nah, kan di sini kan tadi kan 2 sifat yang berbeda yang disilangkan. Jadi harus ada 2 sifat juga yang dominan. Jadi harus ada B besar dengan K besar di setiap ini. Nah, bisa dilihat di sini kan. Di sini B besar, K besar. Di sini B besar, K besar, K kecil. Walaupun ada K kecilnya, tapi di sini ada K besar. Jadi dia masuk ke dalam sifat dominan. Di sini juga sama ya teman-teman, bisa dilihat. Dan seterusnya, ini ada 9. Sifatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka sifat yang dominannya itu ada 9. Di sini 9. Nah, terus yang ini, yang 3-nya itu, yang B-nya ada B yang besarnya, terus ada yang K besarnya. Di sini kita nyarinya yang B-nya besarnya dulu ya teman-teman. Ada 1, kita bedain tandanya, terus 2, 3. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sifat B-nya itu besar. Jadi yang dominannya itu yang bijinya saja misalkan. Yang bijinya ini bulat tapi warnanya bisa warnanya hijau kayak gitu. Ini. Nah, terus kemudian kita nyari yang satunya lagi, itu tinggal yang ini ya teman-teman, berarti yang belum. Nah, di sini itu berarti tandanya yang K-nya yang besar. Ada berapa? Ada 3 juga kan? 1, terus di sini 2, di sini 3. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita mencari rasionya. Jadi 9 yang bersifat dominan antara ada B besar dengan K besarnya. Terus yang kedua itu hanya ada B besar saja. Yang ketiga hanya ada K besar saja. Dan yang terakhir itu B dengan K itu sama-sama kecil. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Udahlah, di sini gitu. Saya Bu gitu. Saya, Bu. Iya, silakan Devina. Pola pewarisan sifat
adalah sifat-sifat yang diturunkan oleh induk pada anaknya. Sifat yang diturunkan itu ada dua, yaitu sifat dominan dan resesif. Agar lebih mudah, kita bisa belajar dengan hukum Mendel. Hukum Mendel memiliki dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 memiliki persilangan monohibrid, sedangkan hukum Mendel 2 memiliki persilangan dihibrid. Setiap persilangan menghasilkan rasio fenotip yang berbeda. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan ya untuk Devina. Terima kasih Devina sudah memberikan kesimpulannya untuk materi pelajaran hari ini. Karena waktu sudah habis, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai di sini saja pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengulang materi hari ini di rumah dan membaca untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.